Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya bukan untuk menggurui atau menceramahi. Di sini saya hanya belajar mengingatkan kembali apa yang sudah kita tinggalkan atau menggali kembali apa yang sudah kita lupakan. Banyak orang mengatakan tanpa sholat kita bisa baik. Tapi mereka lupa bahwa sholatlah yang memperbaiki kita. Jika masih ada orang yang melakukan kesalahan, tapi dia sholat, jangan dihujat. Karena apa? Dia mungkin dalam fase memperbaiki diri. Kita tidak tahu bagaimana dia tertatihnya memperbaiki diri. Ingat, sholat itu termasuk dalam bagian rukun Islam. Apa rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua setelah kita mengucapkan syahadat. Jadi, sholat itu sebagaimana yang kita ketahui, dia merupakan tiang agama. Jadi, kita tahu dong, bagaimana kalau sebuah bangunan tanpa tiang, bangunan itu tidak akan berdiri. Bahkan pun kalau berdiri tidak akan kokoh dan tidak akan bertahan. Begitulah seorang manusia, seorang hamba yang hidup di dunia ini tanpa sholat. Tidak ada pondasi untuk dia berpegang teguh. Dan kita juga tahu fungsi dari sholat itu merupakan amal yang pertama kali dihisab dan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa ada 5 waktu? Karena di 5 waktu itu, di subuh, kita Allah bangunkan di pagi hari. Sebelum itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan meminta kemudahan. Lalu kita bertebaranlah di muka bumi ini, mengais rezeki. Dan zuhur, di waktu kita istirahat, kita diminta kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya hati kita lebih lembut. Dan tidak lupa untuk mengistirahatkan diri, karena tubuh juga butuh untuk istirahat. Asar, di mana kita di situ sudah mau pulang menuju ke rumah masing-masing, itu adalah waktu yang mustajab dan doa pun di sana kita lebih diijabah, lebih utama doa kita diijabah Allah. Dan maghrib, di mana waktu itu kita menuju istirahat, Allah juga memanggil kita untuk selalu berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah atas rezeki yang sedang kita usahakan pada hari ini. Isya, Allah panggil kita untuk sebelum kita istirahat, kita berserah diri kepada Allah agar Allah bangunkan kita kembali dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Dan fungsi salat itu bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan juga bisa membersihkan hati dan jiwa kita, meskipun tidak langsung, secara perlahan. Karena sekeras-kerasnya hati seseorang, jika perlahan dimasuki dengan kebaikan, maka kekerasan itu akan berubah menjadi kelembutan. Ibaratkan batu yang kerasnya sebegitu keras. Benda yang kita ketahui paling keras, apabila sering kali ditetesi air hujan, maka dia juga akan berlubang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya harap orang-orang yang mendengarkan ini bermanfaat dan kita kembali kepada yang hak dan yang batin. Salam semangat untuk semuanya. Selamat berakhir pekan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan.